Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wat tabi'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Qala ghaniyun an khalqihi razikun li barayatihi yut'imu wa la yut'amu yarzuqu wa la yurzaqu yajiru wa la yujaru alaih al khaliqatu mubtarikatun ilaih lam yakhlaqhum li ijtilabi naf'in wa la daf'in darurin wala lida'in da'ahu ilaih wala li khatirin lahu wa fikrin hadasin bal iradatun mujarradatun kama qala wa huwa asdaqul qailin yul arshil majid fa'alun lima yurid mutafarradun bil qudrah ala iftira'il a'yan wa kasbud darri wal balwi wa taqlibul a'yan wa taghyidul ahwal kullu yawmin huwa fi sha'nin yasuqu ma qaddara ila ma waqtin wa annahu ta'ala hayyun bi hayatin wa alimun bi ilmin wa qadirun bi qudratin wa muridun bi iradatin wa sami'un bi sam'in wa basyirun bibabsirin mudrikun bi idrakin mutakallimun bi kalamin wa amrun bi amrin wa nahyin bi nahyin wa mukhbirun bi khabrin wa annahu ta'ala adilun bi hukmihi wa qada'ihi wa muhsinun mutafaddilun bi ata'ihi wa in'amihi mubtadi'un wa mu'idun muhiyyun wa mumitun ila akhirih. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang banyak. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini membicarakan tentang ma'rifat shoni, yaitu ma'rifatullah yang berhubungan dengan asma yang kita dengar, asma Allah, ataupun yang kita sering dengar adalah sifat-sifat Allah. Nah, di sini Ghaniyun, Allah Ta'ala itu adalah maha kaya. Ghaniyun itu kada perlu, kada berhajat lagi daripada makhluknya. Razikun, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada ciptaannya dan memberikan makanan kepada makhluknya. Wala yut'am, dan tidak perlu Allah Ta'ala tuh dengan makanan. Allah Ta'ala tuh yang memberikan rezeki dan tidak meminta rezeki kepada hambanya. Allah Ta'ala tuh melindungi kepada ciptaannya, dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak minta dilindungi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menciptakan dan tidak perlu kepada makhluk yang diciptakan, kada berhajat. Allah Subhanahu menciptakan makhluknya itu bukan mengambil satu kemanfaatan atau menolak daripada kemudaratan, sama sekali kada kehendaknya itu. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan menciptakan karena satu alasan, karena disuruh, karena ada. Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkehendak sendiri.
dan ataupun ada lintasan pemikiran Allah Ta'ala mau menciptakan kada, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala irada mujarradatun, yaitu kehendak yang murni. Kada ada usulan harus menciptakan kayak ini kada, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala iradat mujarradatun, kehendak yang murni. Jul arsil majid fa'alul lima yurid, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai aras dan kemuliaan. Fa'alul lima yurid, bekerja berkehendak sesuai dengan keinginan. Kalau kita mengatur kada, apalagi kita berdoa nih. Berdoa nih hanya status seorang hamba, tapi kada kau mengatur Tuhan. Nah, tetapi ujah Imam Al-Ghazali, orang yang berdoa itu tanda mau beruntung. Kayak itu kan. Kulun muyassarun lima khuliqalahu. Jadi tanda orang yang beruntung itu adalah berdoa. Nah, tetapi doa tersebut bukanlah mengatur Tuhan, tetapi kehambaan saja kita, bahwa kita adalah seorang hamba patutnya meminta. Jadi kalau belum kabul berarti belum dikabulkan menahan. Tetapi kalau kita berdoa dikabulkan, bukanlah doa kita matur. Nah, karena Allah Ta'ala fa'alul lima yurid, Allah itu berkehendak, bukan kehendak makhluknya. Mutafarradun bil qudrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa atas ciptaannya yang jelas, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan suatu mudarat dan membukakan suatu bala, dan membolak-balikan keadaan dan merubah daripada keadaan juga. Nah, Allah Ta'ala kadang-kadang dingin, kadang-kadang panas, kadang-kadang sejuk, kadang-kadang hati panas, kadang-kadang hati tenang dan nyaman. Nah, taklibul a'yan, Allah Ta'ala merubah hati. Tiba-tiba hati ini kenapa gelisah, ya kan? Nah, tiba-tiba hati ini kenapa jadi ibaratnya tenang dan nyaman, tentram. Ini urusan hati, bisa ada program dari luar, pengaruh dari luar masuk ke hati, menjadi tenang ataupun jadi gelisah, sebabnya tuh. Tetapi kalau wali tadi, program hati berdahulu hanya keluar. Jadi di hati tadi yang disebut adalah, kalau wali-wali Allah itu adalah yang disebut namanya adalah waridat, barang yang datang, barang yang datang. Kalau orang awam itu adalah barang dari luar. Nah, sifatnya hati tadi dipengaruhi dari yang luar, dipengaruhi dari mata, pendengaran, penglihatan, pengrasa, yang disebut adalah lewat panca indera. Itu karena orang biasa kayak orang kita nih. Kenapa jadi nyaman ke masjid ya? Karena hawanya dingin, sejuk, AC kan. Kemudian kiri kanan wangi-wangian. Nah, jadi nyaman ke masjid, khusyuk aja. Itu khusyuknya orang awam. Khusyuk awam tak. Tapi kalau khusyuknya wali tadi, ini datang dari hati berdahulu. Rasa nyaman, gembira, tentram. Adapun yang dilihat, yang didengar, ada merubah, ada terkesan dengan keadaan. Nah, misalnya di hati tadi rasa khauf, rasa roza, rasa mahabbah, rasa, nah itu datangnya dari hati. Nah, itu yang dicari oleh orang-orang yang pencari ilmu ruhani itu, supaya Allahumma inna nas'aluka futuh ala arifin wa ilhamna malaikatul muqarrabin.
Nah, itu yang dituntut tuh, supaya nang nyamannya tadi didatangkan, bukan diusahakan. Nah, kalau kita kan diusahakan supaya nyaman di hati nih, mendengar lagu supaya nyaman, supaya tenang, lagu-lagu nang katujuan kita kan. Nah, nyaman tenang di hati itu usaha nang zahir. Nah, tetapi kalau nang batin tadi, ketenangan tadi atau ketentraman tadi itu adalah mendatang namanya, barang yang datang. Itulah yang disebut adalah waridat. Waridat. Nah, itu bertingkat-tingkatan kena waridat tuh kena ada nang rasa hajakah tenang, adakah ibaratnya nang sampai bertamu dan berjumpa dengan yang disenangi. Misalnya atau orang bertamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nah itu waridat nang kalau dilihat nampak jelas itu waridat tuh, tapi nyaman di hati, tenang di hati. Kemudian bergurulah sidin dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu ngarannya waridat di hati itu. Dan ini tujuan orang ahli sufi, orang ahli tarekat sampai waridat itu datang. Nah. Ya, kemudian kullu yaumin huwa fi sya'nin. Allah Subhanahu wa taala setiap hari itu menanggung kepada hambanya. Yasuqu ma qaddara ila ma waqata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengiring kepada makhluknya sesuai dengan kadarnya. Wa annahu ta'ala hayyun bihayatin. Allah Subhanahu wa taala maha hidup. Wa alimun bi ilmin. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui dengan ilmunya. Qadirun. Allah Subhanahu wa taala maha kuasa bi qudratin, dengan kekuatannya, kudrat dengan sifat kudrat. Wa muridun. Dan Allah Subhanahu wa taala muridun, mahandaki bi iradatin, dengan kehendaknya juga. Wasami'un. Allah Subhanahu wa taala maha mendengar bisam'in, dengan pendengarannya. Wa basyirun. Allah Subhanahu wa taala maha melihat bibasrin, dengan matanya. Wa mudrikun bi idrakain wa mutakallimun bi kalamin. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan kalamnya. Wa amrun bi amrin. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dengan perintahnya dan mencegah dengan cegahannya. Wa mukhbirun bi khabarin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira dengan kabarnya. Wa annahu ta'ala adilun bi hukmihi wa qada'ihi. Allah Subhanahu wa taala maha adil dengan hukumnya dan ketentuannya. Wa muhsinun. Allah Subhanahu wa taala membaiki, wa fadilun, dan mengutamakan fi ata'ihi wa in'amihi, dalam pemberian dan memberikan nikmat kepada ciptaannya. Wa mubdi'un wa mu'idun. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya memulai dan mengulang lagi. Wa muhyiyun wa mumitun. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kemudian mematikan lagi. Nah, ini ibaratnya yang perlu kita imani. Kita imani itu rukun iman lah. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengulangi lagi kematian, dan setelah kematian dihidupkan lagi. Allah Subhanahu wa taala muhdisun wa mujidun. Allah Subhanahu wa taala yang memperbaharui, dan Allah Subhanahu wa taala yang menyatukan. Wa musibun wa muqibun. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan fadilah, keutamaan ataupun pahala, dan ma'ajab juga. Jawadun. Allah Subhanahu wa taala dermawan. La yabkhalu. Allah Subhanahu wa taala tidak bakhil. Halimun. Dan Allah Subhanahu wa taala maha pengasih, maha menanggung. La ya'julu. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak tergesa-gesa. Hafijun. La yansa yaqtanun. Allah Subhanahu wa taala sifatnya menjaga dan tidak lupa dengan tanggungannya.
la yaswu dan tidak pernah lalai. Araku dan Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat kelembutan. La yakfiru tidak lupa, yabitu wa yabsut dan Allah Subhanahu wa taala menjaga. Wa yudhiku wa yakrahu dan Allah sifatnya ini bisa juga ketawa. Wa yafrahu dan Allah Subhanahu wa taala bisa juga sifatnya senang. Wa yuhibbu dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya bisa juga cinta. Wa yakrahu dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya juga bisa benci. Wa yabghudu dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya bisa juga marah. Wa yarda wa yardiya dan Allah Subhanahu wa taala bisa juga ridha. Wa yaghdubu wa yaskhatu dan Allah Subhanahu wa taala juga bisa sifatnya marah. Yarhamu dan Allah Subhanahu wa taala punya sifat pengasih. Yaghfiru dan bisa Allah Subhanahu wa taala sifatnya pemberi ampun. Yu'ti wa yamna'u dan Allah Subhanahu wa taala sifatnya juga memberi dan menolak. Lahu yadani wa qalitani yadaihi yaminun dan Allah Subhanahu wa taala di sini mempunyai dua tangan. Dan tangan Allah Subhanahu wa taala ini keduanya kanan sebertaan. Kada kiri. Nah, ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tuh mempunyai tangan, Allah Subhanahu wa taala tuh mempunyai kalam, Allah Subhanahu wa taala mempunyai mempunyai tempat, kursi, aras dan sebagainya. Nah, ini yang paham nih orang yang diberi Allah Ta'ala tetel kawalian tentang ini nih. Nah, jadi kalau orang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala tetel kawalian, orang ini akan mendapatkan namanya ilmu tauhid mutlak. Tauhid mutlak ini memberi itu Allah Ta'ala langsung, bukan ilmu tauhid yang dipelajari dalam ilmu buku lain. Nah, jadi di sini orang tuh akan kena tetamu yang bersifat Allah Ta'ala mempunyai tangan, Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala basirun, Allah Subhanahu wa ta'ala muridun, Allah Subhanahu wa ta'ala mutakallimun, Allah Subhanahu wa ta'ala adilun, Allah Subhanahu wa ta'ala muhsinun. Nah, itu yang kita kenal hanya namanya saja ataupun sifatnya saja. Tetapi kalau orang yang sudah sampai ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala wasil, kemudian dilajari oleh Allah Ta'ala ilmu tauhid, maka paham. Nah, jadi di sini kan Allah Ta'ala bilang ittaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwa dulu, nanti Allah Ta'ala melajari tentang ilmu tauhidnya, tentang intinya. Nah, intinya daripada segala-galanya akan dilajari, tetapi Allah Ta'ala melajari, bukan guru, karena alamnya berbeda. Orang ini harus di alam kudus. Ini alam kudus. Atau bahasa dalam kita belajar itu di alam lahut ya. Nah, alam lahut. Atau orang tuh itu bukan lagi di alam roh, tetapi namanya adalah alam sir. Nah, di situ belajar dengan Allah Ta'ala. Apabila kita belum masuk ke alam sir, kada kawa ketemu Allah Ta'ala, apalagi belajar. Bertamu aja kada kawa, apalagi belajar. Jadi masuk dulu ke alam sir dulu, hanya bertamu dengan Allah Ta'ala. Apabila bertamu dengan Allah Ta'ala, nah ilmunya itu akan diberi itu. Tetapi untuk masuk ke alam sir tadi harus masuk ke alam roh dulu. Sebelum masuk ke alam roh dulu
harus masuk ke alam namanya kalbun salim dulu. Kalbun salim, maka nafsunya harus berhinip, harus berdiam dulu. Nah itu, dan ini kedarawa diusahakan paling-paling sampai mahinipakan ruh, mahinipakan nafsu benar. Apa namanya orang tuh memingit nafsu. Nah, meredam nafsu. Kalau usahanya tuh, kita tuh usahalah hanya bertemu Allah Ta'ala kadang apa. Paling-paling kita tuh hanya meredam nafsu. Selanjutnya tuh, nah pemberian tadi kembali kepada waridat tadi, waridat, barang yang ditunggu. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mempunyai tangan dan kanan sebertaan. Qala jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, was samawatu mutawiyatun biyaminihi. Allah Subhanahu wa taala menggulung langit. Nah, langit kini hari kiamat digulung biyaminihi dengan tangannya yang kanan. Nah, Al-Qur'annya kan ada menyebut. Diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang namanya Nafi ini daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan berkata beliau, Ibnu Umar radhiyallahu anhu membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mimbar tentang ayat ini, as-samawatu matwiyatun biyaminihi, yaitu langit-langit kaina akan digulung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala yakunu fi yaminihi yarmi biha kama yarmi al-ghulam bil qirrah. Jadi adanya Nabi seakan-akan di tangan beliau, di tangan Nabi itu ketika mengucapkan ayat ini, itu seakan-akan beliau tuh melempar sesuatu seperti mana melemparnya anak kecil bola, ada sesuatu gitu lah. Kemudian waktu hidin khutbah anal azizu. Nah, jadi Rasulullah waktu itu gemetar ketika khutbah membaca ayat dan bergerak hidinnya. Kemudian ujah sahabat hampir waktu itu hidin bergetar nih, hendak gugur dari mimbar. Hendak gugur. Nah, kayak itu juga kan, kalau seandainya suatu saat mendapatkan waridat tadi, ini gemetar kita, ada goyangan, ada perkara yang antik, yang aneh, akhirnya kita ibaratnya ada reaksi gitu nih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqbudul ardin was samawati jami'an fala yara tarfahuma min qabdatihi. Berkatalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Allah Subhanahu wa taala mengikuti bumi dan langit semuanya ini tanpa ada hujung dari pingkutan hidin tadi. Nah, enak kalau sudah kiamat misalnya dilipat hidin, kada ada hujungnya lagi. Daripada Anas bin Malik, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-maqsutun fi yaumil qiyamah ala manabir min nurin ala yamin, bekilatan yadihi yamin. Dan nanti hari kiamat digulung pada hari kiamat atas mimbar-mimbar, dan mimbarnya itu daripada cahaya. Kemudian ada lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam. Menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya, dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan gambar daripada Nabi Adam sama dengan gambar Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini wali ini hanya bisa paham. Wa khalaqallah Subhanahu wa taala Adam alaihissalatu wassalam biyadihi ala suratihi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dengan tangannya, dan gambar Nabi Adam sesuai dengan gambar Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak pada jadi Allah taala berbentuklah. Nah, ini adalah secara maknanya. Makna. Belum takwilnya. Jadi manusia ini Allah ciptakan, itu ada sebertaan di dalam manusia. Ada langit dan bumi manusia di dalam tubuh manusia. Surga dan neraka itu ada dalam manusia. Batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, air, api dan seberta itu ada di manusia. Jadi ujar Imam Al-Ghazali mengatakan, hendak melihat dunia dan akhirat itu lihatlah manusia. Nah, kalau yang alam semesta sebertaan ini ibaratnya dunia besar, dunia kabel. Nah, kalau manusia ini adalah dunia halus, dunia sogir. Nah, kayak itu. Jadi kalau hendak melihat alam semesta sebertaan, maka itu gambarnya ada di dalam tubuh manusia. Kenapa? Rasulullah SAW mengatakan, aku ciptakan Nabi Adam dengan tanganku, gambarnya adalah seperti aku. Nah, jadi orang yang sudah sampai mengatakan kalau hendak bertemu Allah Ta'ala itu, hendak bertemu dengan Allah Ta'ala itu kada kawa keseluruhannya, tapi hanya kawa dilihat, ditemui juz'un, hanya bagiannya saja. Nah, tetapi kalau ilmu tauhid yang di buku laisa kamisli saya on pulang, itu pulang. Jadi bertentangan. Nah, tidak disumpama. Tetapi kalau orang arif billah tadi tetamu, karena bertemunya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti harus ketemu dulu di dunia. Ujai Al-Ghazali kayak itu tak? Tetamu dulu di dunia. Nah, tapi cara tetamunya tuh kayak apa? Nah, cara tetamunya tuh kayak apa? Tapi pasti tetamu. Ini sampai bang tadi kan? Bahkan dikatakan ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj itu melihat Allah Ta'ala dengan mata zahir, bukan mata batin. Zahir ini melihat Allah Ta'ala. Nah, dan begitu juga kadzalika nazil muhsinin, dan begitu juga umatnya melihat Allah Azza wa Jalla dengan mata zahir, bukan mata batin. Kalau mata batin itu ngaranya iman. Kalau dengan mata zahir, kalau dengan mata batin itu ngaranya iman. Kalau mata zahir itu ngaranya menyaksikan. Nah, menyaksikan kok. Artinya iman dengan menyaksikan beda. Kalau iman ini hanya percaya. Iman orang percaya. Iman ini bisa didustai orang karena percaya. Tapi kalau musyahadah tadi, menyaksikan tadi,
Ini kada kau didusta. Mana nyaksiakan melihat di hadapan seorang jelas dan nampak benar, jelas nampak benar. Nah, itulah perlunya adalah musyahadah tadi. Ya para aulia ta'ala itu, iya kada iman kada lagi musyahadah, menyaksikan. Wa gharasa jannata adnin biyadihi. Nah, kisahnya Allah Subhanahu wa taala menanam surga Adnan itu dengan tangan beliau, dengan tangan Allah. Kemudian menanam di surga tumbuh-tumbuhan dengan tangan Allah. Kemudian menulis Taurat dengan tangan Allah. Kemudian ketemu Musa alaihissalatu wassalam, melihat Nabi Musa, tangan Allah Subhanahu wa taala juga yang dilihat. Kemudian Nabi Musa berkalam tanpa ada perantara dan tanpa ada terjemah. Nah, berkalam dengan Allah Ta'ala. Kayak apa berkalam? Tanpa terjemah dan tanpa perantara. Langsung berkalam-kalam. Dan ujar Allah Subhanahu wa taala, hati-hati hamba itu adalah bagaikan dua tangan kuning. Nah, aku nama atur. Min asabir rahman yuqallibu kaifa yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala membulak-balikkan apa yang Allah taala kehendaki dan apa yang Allah taala kasih. Langit dan bumi pada hari kiamat nanti itu adalah di telapak tangan sidin, di telapak tangan Allah. Kama ja'fil hadis wa yad'u qadamahu fi jahannam. Nanti Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya pulang. Nah, Allah taala bisi kaki. Dan kakinya ada di jahanam, di neraka. Dan kemudian ditarik lagi sebagian kaki Allah Ta'ala. Bataqulu qattu akhirnya orang ahli neraka berkata cukup. Nah, wa yakhruju yawmun minan nasi ba'dahu wa yanzuru ahlul jannah fi wajhi wa yarawnahu la yadamuna fi ru'yatihi wa la yadaruna. Nanti orang-orang yang di surga melihat Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah taala. Nah, karena kalau yang di dunia tadi melihat wajah Allah taala tapi bernafsu masih, karena hidup masih, jadi ada nafsu berikit. Tapi kalau orang nanti sudah setelah meninggal, itu nafsunya akan ada lagi, hanya roh saja lagi adanya. Nah, situ sempurna kita melihat Allah Ta'ala. Kalau di dunia ini kada kawa melihat Allah Ta'ala jelas dan nampak itu kada kawa, karena nafsu berikit, akal berikit, nafsu berikit. Nah, tetapi setelah nanti orang dipindahkan, nafsu kada berikit lagi, jasa kada berikit lagi, nafsu saja yang hidup, roh saja yang hidup. Nah, di situ kita lah yang bertemu dan berjumpa dengan Allah Ta'ala jelas benar. Makanya orang-orang sufi itu mengharapkan kematian. Mengharapkan kematian. Orang-orang sufi yang tinggi-tinggi lah, yang tinggi-tinggi mengharapkan kematian. Rafiqul a'la, jadi Rafiqul a'la, supaya bertemu lawan yang lain-lainnya. Dan melihat Allah Ta'ala ibaratnya ketenangan yang luar biasa, dan Allah Subhanahu wa taala bertajalli. Nah, bertajalli di sini, bertajalli ini menyerupai, menyerupai. Tetapi kalau orang yang sudah tingkatan tinggi tadi, kada ada lagi tajalli. Allah Ta'ala tepang. Allah Ta'ala tepang. Karena Allah Ta'ala awalun wa akhirun, zahirun wa batinun, kada ada berubah.
Jadi kita bertajali kita nang berubah kita tuh, nang merubah itu adalah karena kita tadi berubah dari nafsu ke kalbun salim, karoh hanya kesir. Nah itu benar perubahannya. Kita nang berubah. Kalau Allah Taala itu tetap baik itu, kada berubah. Nah, dan allilladzina ahsanul husna wa ziyadatun. Orang-orang yang baik beramal, selain beramal kemudian dikasih ziyadah, yaitu tambahan. Selain mendapatkan surga kenikmatan, ada tambahan, yaitu nazar, melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wujuhun yaumidin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu orang tuh berseri-seri mukanya. Ila rabbiha nadhirah. Karena apa? Melihat Allah Ta'ala jadi terpengaruh berseri-seri dan senang luar biasa. Tandanya itu nah, kita menghilangi wali Allah. Menghilangi wali Allah itu nah. Apabila kita ada rasa di hati senang, nah berarti itu wali Allah tuh. Itu tandanya tuh. Ada sedikit ketenangan, ada kegembiraan, bahkan ibaratnya masalah tuntung gara-gara birang wadah wali tadi. Nah itu tandanya wali Allah. Makanya kalau kita ziarah diniatkan ibaratnya mencari tabarukan supaya datang ke sana tadi, ke tempat wali tadi, mendapatkan berkah baik wali yang hidup maupun yang mati. Nah itu loh. Karena apa? Wali inilah walaupun hidin kada berpandir, kada bersuara, karena hidin membawa nur ataupun cahaya yang sangat luar biasa. Nah, misalnya kita tuh di rumah, walaupun lampu tuh kada berpandir, terang kalau kita. Nah kayak itu juga wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu adalah, peribahasa orang wali itu mengatakan sudur ahrar makanun anwar. Hati-hati para wali-wali Allah ini adalah orang merdeka. Ini orang merdeka apa? Wali ini orang merdeka. Dan orang merdeka ini sakanya berisi tempat-tempat ataupun wadah-wadah lampu-lampu cahaya-cahaya. Jadi siapa yang berparak dengan wali Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka terdapat cahaya, terdapat tarangan, terdapat nur, terdapat anugerah dan lain sebagainya. Nah, itu toh. Karena orang wali-wali Allah ini pasti melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila melihat Allah Subhanahu wa taala, jadi cahaya anwar tadi pasti diberi juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena wali tadi sebelum di akhirat melihat Allah taala, di dunia ini melihat jelas Allah taala. Nah, insyaallah kita sambung lagi lah. Nah, masih berhubungan dengan sifat ataupun asma Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Abdul Zikri fa'alam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 الله
Allah, Allahu, 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 Allah, 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 Allah. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lana dzunubana, Allahumma fir lana dzunubana wa ghafir 'anna syayatina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri ma'rifatik, nawwir qulubana bi hidayatik. Ihdi ya Allah, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.